Ranah kultivasi Magic Emperor. Ya, itu adalah video yang akan gua bahas kali ini. Mungkin dari beberapa reader sudah ada yang tahu dan juga mungkin masih banyak yang belum tahu tentang tingkatan apa saja atau tingkatan kultivasi apa saja yang ada di Magic Emperor. Karena bisa dibilang untuk saat ini Magic Emperor masih di chapter awal-awal ya. Sekarang kan masih di chapter, kalau berdasarkan novel ya, masih di sekitar di chapter 160-an. Sedangkan endingnya ada di chapter 1300-an. Bisa dibilang bahwa chapter tersebut adalah masih di awal-awal chapter Magic Emperor. Tentu saja masih banyak sekali tingkatan kultivasi yang belum diungkapkan. Oleh karena itu di video ini gua akan membahasnya satu persatu. Oke, langsung saja kita akan mulai dari kultivasi yang pertama. Oke, tapi sebelum itu gua akan menjelaskan juga, jadi ada dua pembagian ranah. Yang pertama itu adalah di ranah awal dan juga ada di ranah atas. Nah, di ranah awal itu ada 8 tingkatan, sedangkan di ranah atas itu ada 5 tingkatan. Jadi total kultivasi di Magic Emperor itu ada 13 tingkatan dan ini akan gue bahas satu persatu. Nah, ranah pertama yaitu adalah ranah Body Foundation. Oh ya, tapi sebelumnya gue akan menjelaskan lagi. Tadi kan sudah gue jelaskan bahwa ada ranah awal dan juga ranah atas. Nah, di ranah awal itu ada 9 tingkatan lagi. Jadi misalkan tadi kan sudah gue jelaskan tingkatan terendah atau kultivasi terendah adalah Body Foundation. Berarti ada Body Foundation tingkat 1, tingkat 2 sampai dengan tingkat 9. Sedangkan di ranah atas itu hanya ada 4 tahapan, yaitu Early, Middle, Late, dan juga Peak. Nah, itu adalah tingkatannya. Nah, tadi yang seperti yang gue jelaskan, yang pertama adalah Body Foundation. Ini adalah tahap kultivasi awal. Di mana tahap kultivasi awal ini contohnya adalah ketika Zofan di chapter awal ya. Jadi ketika Zhou Yifan itu meledakkan dirinya dan kesadarannya pindah ke tubuh Zofan, saat itulah tubuh Zofan atau Zofan itu masih berada di ranah Body Foundation, bahkan di tingkat 0 atau tingkat 1. Ya, tahap kultivasi selanjutnya yaitu adalah Key Gathering atau juga tahap pengumpulan Ki. Ya, ini adalah tahap di mana Zofan setelah mengalahkan Sun Guanjia di chapter awal. Setelah Zofan mengalahkan Sun Guanjia, ia akhirnya mengumpulkan semua kekuatannya dan ia akhirnya menerobos tahap Key Gathering atau tahap pengumpulan Ki. Nah, selanjutnya ada tahap Bone Forging atau tahap penempaan tulang. Nah, ini Zofan saat berada di Gunung Beast, ia akhirnya menerobos ke ranah penempaan tulang. Nah, selanjutnya yaitu adalah ranah Tianshuan atau ranah surga mendalam. Nah, kalau di ranah ini hampir semua orang kuat yang sudah terekspos di manhuanya itu berada di ranah Tianshuan, seperti tetua ke-7, tetua ke-5, Huang Pu Qinyun dan lain sebagainya. Itu berada di ranah Tianshuan. Nah, ranah terkuat selanjutnya yaitu adalah ranah visi dewa atau ranah dewa. Nah, di manhwanya sendiri belum banyak orang-orang yang sudah terekspos yang memiliki kultivasi di ranah visi dewa. Salah satu yang sudah terungkap adalah Fang Qiubai. Ia adalah salah satu orang yang terkuat memiliki kultivasi di ranah visi dewa. Jadi hanya sedikit ya di manhwanya ya. Untuk di manhwanya sendiri hanya sedikit mereka yang sudah terekspos bahwa ia berada di ranah visi dewa. Iya, ranah terkuat selanjutnya yaitu adalah ranah virtual. Kalau kita merujuk pada manhwanya, belum ada seorang pun yang terekspos sudah mencapai ranah ini. Lalu selanjutnya, ranah selanjutnya adalah ranah Soul Fusion. Nah, di ranah ini juga belum ada seorang pun yang mencapai ranah ini jika kita merujuk pada manhwanya. Belum ada seorang pun yang terekspos di ranah ini. Oke, next ranah selanjutnya yaitu adalah ranah Guiyuan. Nah, ini juga sama seperti dua ranah sebelumnya, belum ada yang terekspos
hingga mencapai ranah kultivasi ini jika kita merujuk pada manhwa yang sedang ongoing saat ini. Dan itu adalah 8 kultivasi di ranah awal daripada kultivasi Magic Emperor yang memiliki 9 tingkatan di setiap ranah atau kultivasinya. Oke, selanjutnya kita akan bahas sisanya, yaitu 5 tingkatan kultivasi di ranah atas. Yang pertama yaitu adalah ranah Spirit King. Nah, di ranah ini juga sama seperti ranah-ranah tertinggi sebelumnya, belum ada yang terekspos di ranah ini. Dan ranah selanjutnya adalah ranah Sovereign. Nah, di ranah ini adalah ranah yang telah dicapai oleh Zhou Yifan atau Zovan saat menjadi kaisar iblis di kehidupan sebelumnya. Jadi bisa dibayangkan bahwa kekuatan Zhou Yifan saat masih hidup di kehidupannya dahulu itu sudah mencapai salah satu ranah tertinggi yang merupakan kultivasi di ranah atas, yaitu di ranah Sovereign. Oke, lanjut ranah selanjutnya yaitu adalah ranah Saint. Nah, di ranah ini juga belum ada yang terekspos ya. Belum ada yang terekspos jika kita merujuk pada manhwanya. Lanjut, ranah selanjutnya yaitu adalah ranah Emperor. Nah, satu-satunya yang sudah terkuak di manhwa saat itu adalah Kunpeng, orang yang memberikan api biru kepada Zovan ketika berada di Gunung Beast. Ya, jadi Kunpeng yang memberikan api biru kepada Zovan saat itu sudah berada di ranah Emperor. Bahkan kekuatannya lebih tinggi daripada Zovan ketika ia masih menjadi kaisar iblis di kehidupan sebelumnya. Bisa dibayangkan ya, kekuatannya berarti sangat luar biasa sekali. Nah, ranah terakhir yaitu ranah terkuat yang ada di tingkatan kultivasi Magic Emperor adalah ranah Supreme atau ranah tertinggi. Ya, satu-satunya orang yang sudah tercatat di ranah Supreme Realm adalah Zovan. Tapi itu nanti ya, di ending chapter akhirnya Zovan mencapai kultivasi tertinggi. Tapi tentu saja kita masih sangat lama untuk menantikan hal tersebut. Ya, itu adalah 13 tingkatan kultivasi yang ada di Magic Emperor. Bagi para readers yang sudah membaca manhwanya mungkin hanya pernah mendengar hingga tingkatan ranah visi dewa. Padahal masih banyak sekali tingkat ranah kekuatan kultivasi, bahkan yang lebih hebat di atas ranah visi dewa. Dan salah satu yang sudah terungkap yaitu adalah Kunpeng. Itu juga kita belum tahu bagaimana sosok atau bentuk dari wajah dan juga tubuhnya. Ya, itulah kira-kira tingkatan kultivasi yang ada di Magic Emperor. Semoga video kali ini bisa menghibur dan itulah ending dari video ini. Terima kasih, ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.